Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Asti Nurfitria, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi mata kuliah semester 2. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama refleksi mata kuliah, yang kedua pengalaman bermakna, yang ketiga kekurangan dan kelebihan dalam perkuliahan semester 2. Daftar mata kuliah yang akan saya refleksi pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pembelajaran sosio-emosional, proyek kepemimpinan 2, praktik pengalaman lapangan atau PPL 2, literasi lintas mata pelajaran, dan yang terakhir prinsip pengajaran dan asesmen. Refleksi mata kuliah yang pertama yaitu pembelajaran sosio-emosional. Nah, dalam pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional ada beberapa topik yang dipelajari, yaitu yang pertama kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL, yang kedua peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional, yang ketiga experiential learning, yang keempat experiential learning untuk pembelajaran emosional, dan yang terakhir adalah school well-being. Nah, untuk yang pertama, bahwasannya pada teori kerangka CASEL yaitu saya mendapatkan pembelajaran tentang kompetensi sosial emosional, yaitu menurut CASEL, kerangka CASEL yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat kemampuan berinteraksi sosial, dan yang kelima pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, untuk topik kedua pada pembelajaran sosial emosional yang saya pelajari yaitu tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Nah, pada topik ini sebagai guru ini harus menerapkan konsep sosio-emosional pada saat pembelajaran di kelas. Nah, gimana caranya? Yaitu yang pertama, guru harus melakukan self-management sebelum memasuki materi pembelajaran dengan melakukan asesmen diagnostik ataupun bisa dilakukan dengan ice breaking agar peserta didik di kelas mempunyai semangat ketika akan belajar. Yang kedua, guru harus memfasilitasi pembelajaran peserta didik dengan kelompok diskusi dan menyelesaikan masalah ataupun menghasilkan suatu proyek. Nah, melalui kegiatan diskusi ini, sehingga peserta didik bisa berkolaborasi dengan teman sekelas dan dengan teman-temannya di kelas, sehingga melalui diskusi kelompok dapat mengembangkan potensi sosial emosional pada peserta didik. Nah, yang terakhir, guru harus melakukan refleksi pembelajaran di setiap aktivitas pembelajaran yang telah yang terakhir yaitu guru harus melakukan refleksi pembelajaran setiap aktivitas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, setiap selesai melakukan pembelajaran berarti guru harus melakukan refleksi dengan cara apa? Berarti misal saja dia membagikan tentang lampiran ataupun berupa angket tentang penilaian antar teman ataupun penilaian diri yang siswa miliki, ataupun guru bisa membagikan pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk siswa agar guru itu bisa mengetahui perasaan siswa itu bagaimana ketika ia sudah melaksanakan pembelajaran yang telah dilakukan pada saat itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu experiential learning. Experiential learning merupakan proses belajar melalui pengalaman dan lebih sempit didefinisikan sebagai belajar melalui refleksi.
Nah, pembelajaran ini dapat dilakukan secara langsung agar peserta didik mempunyai mendapatkan pengalaman yang berharga dari pembelajaran experiential learning. Dan yang terakhir adalah school well-being. Nah, school well-being ini apa sih? School well-being itu adalah sekolah yang menerapkan atau sekolah yang mempunyai agenda bahwasannya agenda-agenda yang dicetuskan atau diadakan oleh sekolah ini bisa menimbulkan rasa bahagia, kepuasan, kesenangan untuk peserta didik. Nah, school well-being ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja, tapi bisa juga dilakukan oleh guru-guru untuk pembelajaran di kelas misalnya, atau contohnya. Nah, guru bisa menerapkan tentang media ataupun permainan di dalam kelas agar peserta didik ini terpacu semangatnya dan peserta didik dapat memiliki pengalaman yang baik, merasa senang dan nyaman saat pembelajaran berlangsung dengan guru yang mengampu mata pelajaran. Oke, yang selanjutnya adalah mata kuliah proyek kepemimpinan 2. Nah, dalam proyek kepemimpinan 2 ini ada 3 fase. Yang pertama, fase 1 adalah revisi dan konfirmasi rencana. Yang kedua, fase kedua adalah atur dan mulai eksekusi rencana. Dan ada lagi yang ketiga, yaitu tentang gelar karya proyek kepemimpinan. Nah, ini di dalam mata kuliah proyek kepemimpinan hanya saya refleksi pada fase 1 dan 2 karena di fase 3 belum ada pelaksanaan tentang gelar karya. Jadi untuk fase yang pertama, revisi dan konfirmasi rencana. Pada fase 1 ini, mahasiswa ini berdiskusi atau bertukar pikiran, konsultasi dengan dosen pembimbing untuk proyek yang akan dikerjakan pada sasaran sekolah mitra ataupun komunitas. Nah, pada fase 1 ini adalah keputusan di mana proyek itu di-ACC atau tidak dengan dosen pembimbing. Nah, untuk di fase 2 ini adalah atur dan mulai eksekusi rencana. Pada fase 2 ini berarti proyek yang sudah disetujui di fase 1, maka di fase 2 akan dilaksanakan proyek tersebut sekolah mitra. Untuk selanjutnya adalah refleksi mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Nah, untuk literasi lintas mata pelajaran ini memberikan pandangan kepada mahasiswa bahwasanya literasi itu tidak hanya membaca dan menulis saja, tetapi ada berbicara, mendengarkan, melihat. Nah, literasi lintas mapel ini pada mata kuliah ini menjadi pandangan untuk mahasiswa bahwasanya di dalam lingkungan ataupun di lingkungan sekolah, budaya literasi itu juga harus ditingkatkan. Nah, wujud untuk memberikan budaya literasi tersebut yaitu dengan cara memakai teks multimoda yang dibarengkan atau dikolaborasikan dengan sebuah gambar ataupun grafik seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi teks literasi yang akan dibaca oleh peserta didik. Nah, pada mata kuliah literasi lintas mapel ini ada 7 karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi, yaitu 1. Memantau proses pemahaman teks pada 3 tahap dalam pembelajaran, yaitu sebelum, ketika, dan setelah membaca. Yang kedua, menggunakan teks multimodal selama pembelajaran. Yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan eksplisit dengan menggunakan modeling. Yang keempat, menggunakan alat bantu seperti pengatur grafis. Yang kelima, mengembangkan respon terhadap berbagai jenis pernyataan.
yang keenam membuat pertanyaan, yang ketujuh melakukan analisis, evaluasi, dan refleksi terhadap teks. Nah, untuk 7 karakteristik ini semuanya harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru. Nah, tujuannya apa? Untuk melatih atau untuk meningkatkan literasi di dalam diri peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini untuk melakukan 7 karakteristik ini, guru harus memberikan instruksi yang jelas kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa memantau agar peserta didik itu bisa memahami teks multimoda yang telah diberikan guru. Nah, untuk selanjutnya ini di dalam mata kuliah literasi lintas mata pelajaran ada topik yang membahas tentang AKM, asesmen kompetensi minimum. Nah, AKM ini biasanya kalau di sekolah dilaksanakan setiap 1 semester sekali ataupun di akhir semester. Nah, biasanya asesmen kompetensi minimum ini atau AKM ini dilakukan berbarengan di lab komputer. Jadi anak-anak disediakan atau sudah ada alat pengukur berupa soal-soal, di mana soal-soal AKM ini yaitu terdiri dari literasi dan numerasi. Namun strategi asesmen untuk mewujudkan budaya literasi yang positif di sekolah bisa dilakukan dengan lingkungan memunculkan lingkungan fisik atau lingkungan sosial afektif dan lingkungan akademik yang kental akan budaya literasi. Contohnya saja, sekolah membuat kegiatan yaitu berupa kegiatan harian atau mingguan untuk membuat mading sekolah, ataupun di kelas peserta didik diwajibkan untuk memiliki pojok baca agar setiap hari mereka bisa membaca minimal 15 menit sebelum proses pembelajaran berlangsung, ataupun nanti sekolah bisa menyediakan kegiatan atau wadah untuk peserta didik mengasah karyanya untuk menulis ataupun membuat sebuah poster-poster agar poster atau tulisan itu bisa ditempel di lingkungan sekolah yang bisa dibaca ketika warga sekolah itu menyusuri lorong-lorong sekolah seperti itu. Nah, pada topik terakhir ini mahasiswa dituntut untuk menulis naratif literasi, yaitu berkaitan dengan proses dan perjalanan diri dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan lain sebagainya. Nah, produk yang dihasilkan dari topik terakhir ini dalam literasi lintas mapel adalah sebuah artikel di mana mahasiswa menggabungkan antara mapel yang diampu dengan mata pelajaran lain, sehingga dua mapel ini dikolaborasikan menjadi sebuah literasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Nah, untuk mata kuliah yang akan direfleksi selanjutnya adalah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Nah, untuk asesmen yang efektif ini pada mata kuliah ini, yang pertama dibahas adalah tentang pembelajaran TARL. Pembelajaran TARL ini merupakan pendekatan belajar yang lebih berfokus pada tingkat kemampuan peserta didik dibandingkan tingkat kelasnya. Nah, peserta didik aktif dan pembelajarannya itu pada pembelajaran TARL ini berfokus atau berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik ini dapat meningkatkan kognitifnya atau kemampuan kognitifnya. Nah, sebagai guru yang akan menerapkan pendekatan atau pembelajaran TARL, berarti dia harus melakukan asesmen terlebih dahulu di awal pembelajaran, sehingga guru dapat mengategorikan siswa-siswanya atau peserta didiknya
ke dalam tingkatan-tingkatan yang nantinya akan diberikan pembelajaran khusus sesuai dengan tingkatan kognitifnya di dalam kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya pada prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, mempelajari tentang pendekatan lain selain TARL, yaitu pendekatan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan CRT ini, berarti guru menggabungkan pembelajaran ini bersamaan dengan unsur budaya. Nah, unsur budaya ini diambil dari perbedaan latar belakang atau karakteristik yang dimiliki dari peserta didik di kelas. Nah, pada pendekatan pembelajaran CRT ini, guru itu bisa memadupadankan antara kebiasaan, karakteristik, pengalaman, dan perspektif peserta didik yang timbul di dalam kelas itu. Untuk refleksi mata kuliah selanjutnya yaitu praktik pengalaman lapangan 2. Nah, pada praktik pengalaman lapangan 2 ini yang pertama ada observasi, yang kedua ada mengajar terbimbing, yang ketiga ada kegiatan non mengajar, yang keempat ada mengajar mandiri, yang kelima adalah penelitian tindakan kelas. Nah, pada kegiatan observasi ini jadi mahasiswa melakukan pengamatan agar mahasiswa itu mengetahui bagaimana karakteristik sekolah, kebiasaan di sekolah, dan budaya di sekolah. Kemudian peserta didik akan mengamati bagaimana proses pembelajaran guru pamong di kelas dan menilai pembelajarannya. Dan yang terakhir pada observasi yaitu kita bertanya atau mewawancarai kepala sekolah tentang ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah. Nah, yang kedua, pada mengajar terbimbing ini mahasiswa mengikuti agenda kegiatan guru pamong mengajar di kelas. Nah, pada tahap ini berarti mahasiswa mengamati dan ikut memberi penilaian terhadap cara mengajar yang dilakukan guru, sehingga pada saat guru pamong mengajar, mahasiswa bisa mengetahui kurangnya guru pamong ini dalam sistem pembelajaran itu apa, dan nanti mahasiswa bisa membenahi ketika mahasiswa melakukan praktik mengajar mandiri. Nah, pada kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan non mengajar. Pada kegiatan non mengajar ini mahasiswa dituntut untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah yang sekiranya tidak berhubungan dengan proses pembelajaran di kelas, misalnya pendampingan proyek pelajar Pancasila, kemudian mendampingi peserta didik pada saat ekstrakurikuler, menggantikan pembina ekstrakurikuler, kemudian contohnya mahasiswa menjadi panitia dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, itu dikategorikan sebagai kegiatan non mengajar. Selanjutnya untuk mengajar mandiri ini, mahasiswa akan melakukan 5 siklus praktik mengajar mandiri, yaitu yang di dalamnya berarti di antara 1 sampai 5 siklus itu nantinya mahasiswa akan mengambil data untuk melakukan penelitian tindakan kelas, yang nanti hasil akhirnya berupa artikel penelitian tindakan kelas. Nah, selanjutnya ini mengenai tentang pengalaman paling bermakna. Nah, pengalaman paling bermakna saya yaitu yang pertama pada praktik pengalaman lapangan PPL 2, yang kedua pada saat pelaksanaan proyek kepemimpinan 2. Nah, pada PPL 2 ini kenapa kok saya merasa pada pelaksanaannya itu bermakna? Karena yang pertama, pada PPL 2 ini saya mempraktekkan atau mengikuti teori-teori yang ada pada pembelajaran di semester 2. Pada keseluruhan mata kuliah itu teorinya bisa diterapkan ketika saya melakukan PPL 2 di sekolah.
Yang kedua, saya bisa melakukan aksi nyata dengan praktik mengajar di kelas, yang itu sangat-sangat menyenangkan ketika saya bertemu dengan peserta didik, memahami kebutuhan peserta didik, berinteraksi dengan peserta didik itu merupakan kegiatan yang menyenangkan bagi saya. Yang ketiga, melalui PPL ini saya bisa memahami budaya di sekolah yang itu tidak saya temukan di sekolah lain gitu. Jadi saya pernah mempunyai pengalaman mengajar ketika budaya di sekolah tempat saya mengajar dulu dengan budaya sekolah di tempat PPL saya sekarang itu berbeda-beda. Jadi saya mendapatkan pengalaman baru di sekolah PPL 2. Yang keempat yaitu membuat modul ajar yang sesuai dengan karakteristik dan kebudayaan peserta didik di sekolah. Nah, yang terakhir adalah melalui PPL 2 ini, praktik mengajar, membimbing kegiatan non mengajar, melakukan observasi. Nah, akhirnya ini saya bisa mengenal emosi dalam diri peserta didik, khususnya di dalam kelas. Nah, untuk pengalaman paling bermakna yaitu pada proyek kepemimpinan 2, karena pada proyek kepemimpinan 2 ini saya bisa melakukan aksi proyek prakasa perubahan yang sudah saya susun dengan teman-teman di semester sebelumnya, yaitu melakukan pelatihan pembuatan majalah sekolah digital di SMP 47 Surabaya. Jadi saya dan teman-teman memimpin peserta didik melatih bertahap untuk membuat majalah sekolah. Nah, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pada keseluruhan mata kuliah dan pada keseluruhan kegiatan yang sudah saya lakukan di semester 2. Yaitu yang pertama, untuk kelebihannya seluruh mata kuliah ini saling berhubungan atau berkesinambungan, sehingga saat saya praktek di sekolah saya bisa mempraktekkan, ketika saya membuat modul ajar saya bisa menggunakan teori-teori dari mata kuliah lain. Yang kedua itu semua teori yang ada pada mata kuliah dapat diterapkan secara langsung di kelas dan di sekolah. Nah, untuk kekurangannya yaitu untuk teorinya atau mata kuliah yang disampaikan, saya rasa saya tidak menemukan kekurangan, namun kekurangan yang saya temukan yaitu pada jadwal pelaksanaan praktik lapangan atau pelaksanaan PPL 2 ini yang berbentrokan dengan kalender pendidikan, sehingga ketika mahasiswa membutuhkan data yang banyak di sekolah, tapi datanya ini tidak bisa didapatkan dengan sempurna karena adanya bentrok waktu dengan libur peserta didik di akhir semester 2. Seperti itu untuk kekurangannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.